Ada sebuah kisah, saya sering sampaikan pada ustaz preman. Hei preman, denger saya kalau di alun-alun saya sampaikan, preman tolong denger nih kisah preman nih. Cerita preman. Ceritanya ada abid Bani Israel pada zaman dahulu, ada ahli ibadah di atas bukit. Satu lagi preman di pasar. Semuanya sama-sama viral, sama-sama tenar dan masyhur. Sang ahli ibadah masyhur dengan ibadahnya di atas bukit. Di atas bukit ibadah, dan dia sengaja milih tempat di atas bukit agar tidak diganggu oleh siapapun, karena begitu pengen khusyuk di dalam beribadah. Sehingga orang kampung masyhur, Kiai Fulan ada di sana, Kiai A ada di sana, ibadah. Yang dibawa preman, masya Allah ya, malak, kemudian pokoknya mabuk, segala macam dilakukan preman. Suatu ketika Allah menghendaki mereka berdua bertemu. Tiba-tiba preman itu biarkannya badung bandel. Tiba-tiba kok pengen ketemu kiai. Saya pengen ke atas pokoknya deket siapa kiai, minta doa kayak barangkali. Pokoknya deket aja. Bukan membenci kiai, enggak. Pengen naik. Pengen naik, tiba-tiba pengen ke rumahnya kiai. Niatnya baik. Sang kiai kehabisan bekal, harus pergi ke pasar. Kiai turun, sang preman naik. Zaman dulu Bani Israel sebelum Nabi Muhammad jauh, yang namanya bukit atau gunung adanya jalan setapak, bukan jalan aspal gede kayak yang kita lihat. Karena jalan setapak kalau lagi berpapasan pasti harus ada satu yang ngalah, kalau enggak akan tabrakan. Rupanya sang preman katanya badung bandel gitu. Dia di saat melihat sang kiai di hadapan matanya kaget, Allah kiai, bahkan masih khusnudon. Ya Allah, kiai ini betul dijaga oleh Allah. Masa pas giliran saya mau ketemu aja kok disuruh turun oleh Allah biar gak ketemu saya kayak, ya Allah alangkah kotornya saya. Jadi saya nganggap gak pantas gitu loh. Saya gak pantas, saya jelek banget. Sehingga yang ada dalam diri sang preman itu hanya kagum. Lalu dia minggir di jalan setapak, memberikan jalan untuk sang kiai. Minggir begitu sambil berikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan. Sang kiai ya kiai ahli ibadah, kenal di preman di pasar, pemabuk pencuri. Ya, kemana dia? Dengan gaya jubahnya berkibar langsung. Apalagi ngelihat tempatnya di jalannya dibuka untuk dia, terus langsung. Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menegur sapa, tidak menyapa. Hendak kemana engkau wahai anak muda? Enggak, langsung turun begitu. Merasa karena dia kiai harus begitu kan? Apa yang terjadi? Allah Maha tahu apa yang di hati mereka. Lihat. Sang kiai, biarpun katanya ahli ibadah, ternyata memandang orang dengan pandangan merendahkan. Seketika itu dicabut hidayahnya oleh Allah, sehingga menjadi nol, gak punya kebaikan. Kenapa? Dia merendahkan. Tapi sebaliknya si preman, biarpun katanya badung bandel, tapi kok masih mengagungkan syiar agama. Ulama kan syiar, biarpun ulama ternyata tadi palsu, tapi dalam hati sang preman itu masih mengagungkan syiar agama. Kiai, ulama, ahli ibadah, dia masih hormat. Maka karena ada penghormatan di dalam hatinya kepada syiar Allah yang ada hubungannya dengan Allah, maka akan menjadi dapat hidayah. Coba saksikan di alam nyata ini. Ada orang badung, bandel, preman, segala macam. Kalau ada acara pengajian masih menghargai. Ramadan. Dengar adzan, ya adzan. Kalau ada kiai lewat, lihat, kalau ada preman yang katanya badung, bandel, kok masih mengagumkan syiar agama, ujung-ujungnya dia akan tobat. Lihat. Asalkan tidak sombong, masih menghormati syiar agama. Dia nggak uang segala macam, tapi ngomong, sudahlah kalau puasa libur deh. Puasa mah enggak, tapi main dadunya, main judinya di gardu libur ya. Kenapa? Puasa. Berarti dia menghormati Ramadan. Suatu ketika lihat akan dapat hidayah orang ini. Makanya jangan sekali-kali merendahkan syiar. Dengar suara adzan. Mungkin belum bisa sholat, saya pengen sholat ya Allah, adzan. Ramadan berusaha untuk puasa, belum puasa menjaga, tidak merusak yang lainnya. Dia tidak puasa, saya belum mampu puasa. Tapi teman-teman, kamu jangan kayak saya ya, saya belum, masih baik dia nggak puasa tapi ngelarang temennya untuk tidak puasa. Bukan malah ngapain puasa, ayo makan bareng. Wah, ini kurang ajar. Kalau dia nggak puasa, ya sudah, dia tidak mampu puasa, tapi jangan rusak temennya. Kurang lebih seperti itu, mengagungkan syiar. Nah, tadi kisah saya kan, hei preman, ternyata biarpun preman katanya jahat, badung, bandel,
kalau di hatinya masih mengagungkan syiar nama Nabi Muhammad disanjung, agama disanjung, maka ujung-ujungnya orang itu akan tobat. Shallu ala Nabi Muhammad. Lihat, insya Allah sampai di sini ini untuk bahan renungan ya. Jangan ada yang merasa putus asa. Langsung saja, kalau memang putus asa, langsung ngambil kaca. Kau iblis, nggak boleh ada yang putus asa. Ini bisa ahli surga semuanya. Sak jahat-jahatnya yang ada di sini gak pernah memukul mundur kaum muslimin kayak di perang Uhud. Khalid bin Walid, Sayyidina Hamzah sampai terbunuh loh ya, paman Nabi. Ayo. Tapi ternyata di saat dapat hidayah menjadi asadullah, ini bisa menjadi orang-orang hebat. Lihat aja 5 tahun yang akan datang apa yang terjadi pada kalian asalkan serius hari ini. Jadi pengusaha sukses. Mungkin tiba-tiba subhanallah diamanai oleh Allah sesuatu yang bermanfaat. Tidak ngerti. Tapi tolong jangan putus asa. Selesai. Kemudian setelah itu, ini adalah untuk renungan akal. Jadikan terus bahan renungan, tidak boleh putus asa. Dan Masya Allah kami ucapkan terima kasih. Ini memang perlu. Mereka ini bukan. Sebetulnya kalian itu adalah, kalau disebut orang jahat di mata penegak kebenaran, kalian orang jahat. Tapi orang jahat ada tambahannya. Orang jahat yang mau benar. Kenapa? Kejahatanmu ketahuan. Ada yang jahat nggak ketahuan, langsung bablas ke neraka jahanam. Oh. Lebih serem lagi. Jadi Anda syukur saja saat ini. Kenapa mau dirubah? Oh, dirubah oleh Allah dengan cara ini. Apalagi kejahatan dibalik kopiah dan jubah begini. Oh, serem. Kalau bicara kejahatan, tapi Anda tidak usah lihat kejahatan orang, kejahatan diri sendiri. Ada pakai jubah begini, ngurusi yayasan, duit yayasan ya, habis semuanya. Loh, ini kan kejahatan halus. Kalau bicara tentang koruptor, menteri korupsi, enggak. Ada pengurus madrasah, korupsi terus, kota amalnya hilang. Pengurus di panti asuhan, contohnya orang anak yatimnya, tetap makan kerupuk, dia beli mobil. Loh, kalau bicara kejahatan banyak, makanya sudahlah, ngurusi kejahatan masing-masing. Anda udah ngeliat, Anda bisa mulia. Maka jangan merasa terburuk-terburuk amat. Ayo, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Cukup ya, selesai. Tinggal nanti ada amalan dzikir. Saya punya amalan dzikir singkat. Ada 5 menit nanti dibaca. Bukunya akan dibagi. Kami beri nama Al-Fatih, Bitul Fatih, pembuka. Semoga jadi pembuka kebaikan untuk semuanya. Amin. Boleh dibagi, nanti akan saya sarai. Dibagi dulu, Anda baca, nanti kami sarai, lalu baca dzikir. Selesai, setelah itu tidak akan pisah di antara kita. Di dunia, insya Allah sama-sama sampai surga. Amin. Tapi masuk surga, bahasanya begini, saya masuk surga gara-gara Anda. Wow, gimana kok bisa gitu? Ada di sini tuh sepertinya memang ahli neraka bener. Cuman gara-gara omongan saya kok tobat masuk surga. Ayo, coba, anggap saja kau angkat tangan. Yang paling badung bandel, anggap saja kayak ahli neraka. Lah kok tobat lalu masuk surga? Masuk surga. Kok saya kepleset neraka? Dia nyari saya. Untung saya kenal. Kenal yang begini, Masya Allah.